Assalamualaikum. Adakah teman-teman di sini yang sedang bingung memikirkan topik skripsi yang akan diambil? Salah satu opsi yang mungkin bisa diambil adalah User Experience, UX. Dengan UX, kita dapat merancang sebuah aplikasi dengan interaksi yang memadai. User menjadi lebih nyaman, fun, dan mudah ketika berinteraksi dengan aplikasi yang kita rancang. Terdapat beragam metode yang dapat teman-teman pilih, salah satunya design thinking. Bagaimana design thinking digunakan sebagai metode untuk merancang UX, deskripsi, atau tugas akhir kalian? Kita akan bahas di video kali ini. Semisal saya memiliki sebuah kasus. Sebuah toko penjual barang kelontong ingin memasarkan dagangannya lebih luas. Selama ini, konsumen hanyalah tetangga dekat saja, atau mereka yang kebetulan dalam perjalanan dan melewati toko kita. Sebagai mahasiswa TI, apa yang dapat kita bantu? Pertama, capture permasalahan. Kedua, propose solusi. Ketiga, uji coba solusi yang ditawarkan, apakah menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang kita capture terdiri dari beberapa kata kunci. Jualan, pasar yang terbatas, dan pasar yang ingin diperluas. Sebagai anak TI, kita propose untuk mendevelop sebuah aplikasi. Kenapa aplikasi? Karena aplikasi menjangkau pasar yang lebih luas, tidak terbatas lokasi, wilayah, ataupun waktu. Namun, harus dipertimbangkan juga konsekuensi. Semisal, layanan jam buka toko tidak lagi 8 jam, tetapi 24 jam, selama 7 hari. Tidak ada hari libur. Konsekuensi yang membuat karyawan toko harus lebih responsif melayani permintaan. Apakah hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh pemilik toko? Perlu digarisbawahi bahwa design thinking fokus pada empati kita terhadap pengguna. Proses capture permasalahan pengguna tidak cukup hanya sekedar dengan cara menyebar kuesioner. Kita harus hadir, bertatapan langsung dengan mereka, dan merasakan permasalahan mereka. Data primer didapatkan secara langsung lebih bernilai dibanding data sekunder. Kata kunci design thinking adalah empati. Mengapa empati? Apa bedanya dengan simpati? Sebagai ilustrasi, kita melihat seorang anak kecil jatuh dari sepeda. Apa yang kita lakukan? Ikut bersedih atau menolongnya? Jika hanya melihat dan merasa kasihan, maka kita telah bersimpati kepada anak itu. Namun lebih baik jika kita melihat dan menolongnya. Itulah empati, relevan dengan aplikasi yang coba kita propose. Design thinking merupakan pendekatan inovatif untuk mengcapture permasalahan dan propose solusi. Pendekatan ini berpusat pada pengguna sebagai tidak hanya objek, tapi juga subjek dalam proses menghasilkan solusi. Dalam kaitan dengan pengembangan aplikasi, solusi yang diharapkan adalah rancangan aplikasi. Pertanyaannya, apakah rancangan aplikasi benar-benar menyelesaikan permasalahan atau justru sebaliknya? Banyak kasus, aplikasi justru membuat proses bisnis menjadi lebih ribet, sulit digunakan, menurunkan produktivitas. Kita akan pecah pembahasan ke dalam steps design thinking. Pertama, empati, empathize. Mengcapture real problem pengguna. Data primer lebih bernilai dibanding sekunder. Dengan bertemu langsung, kita mendapatkan feel permasalahan yang dihadapi, karena kita melihat pengguna dan lingkungan kerja mereka saat ini. Tahap 2, define. Berdasarkan fakta dan informasi yang didapatkan pada fase empati, kita dapat memformulasikan permasalahan. Pertanyaan mendasar, apakah benar calon solusi dari permasalahan mereka adalah berbentukan teknologi? Jika iya, lanjut.
Jika tidak, stop sampai di sini. Ini bukan ranah kita sebagai orang TI. Bisa jadi solusi berada di ranah lain, semisal sosial atau bahkan mungkin ilmu ekonomi. Formulasikan permasalahan secara spesifik dan kelompokkan ke dalam kategori. Kategori dapat didasarkan pada urgensi atau tingkat kepentingan. Bisa jadi juga dikategorikan berdasarkan siapa pihak yang terlibat. Formulasi permasalahan jangan dikaitkan terlebih dahulu dengan produk TI. Semisal, mereka membutuhkan aplikasi untuk memasarkan produk secara lebih luas. Hindari kalimat tersebut pada fase define. Lebih baik gunakan kalimat semisal, mereka membutuhkan media untuk memasarkan produk mereka lebih luas. Dari kedua kalimat tersebut, kita bisa melihat perbandingannya. Pada contoh kalimat pertama, kita fokus mengarahkan solusi adalah berbantukan teknologi, padahal belum tentu. Pada kalimat kedua, kita lebih luas. Kita mengcapture permasalahan mereka, belum mempropos solusi berbantukan teknologi. Karena memang belum tentu solusinya adalah teknologi. Tahap 3, ideate. Sisi inovatif dari design thinking berada di tahap ini. Tawarkan solusi untuk setiap permasalahan atau kategorisasi permasalahan. Saran, buat sebuah tabel yang berisi 3 kolom. Kolom permasalahan, kolom solusi, dan kolom konfirmasi pengguna. Bisa jadi, setiap permasalahan membutuhkan satu solusi. Satu masalah, satu solusi. Bisa jadi juga, beberapa permasalahan membutuhkan satu solusi yang sama. Solusi yang ditawarkan harus didasarkan pada kebutuhan pengguna. Design thinking bukan pendekatan yang eksklusif hanya digunakan di bidang TI saja. Tahap keempat, prototyping. Sajikan secara visual solusi yang ditawarkan. Media visual digunakan untuk menghindari miskomunikasi dengan pengguna. Gunakan 2 teknik pada tahap ini, low fidelity dan high fidelity. Gunakan low fidelity untuk mengidentifikasi kebutuhan fitur. Gambarlah berdampingan dengan pengguna secara langsung. Agar apa? Kita mudah mendapatkan feedback dari mereka secara langsung, secara cepat. Gunakan high fidelity untuk mengidentifikasi kebutuhan alur proses bisnis di dalam aplikasi yang kita buat. Desainlah high fidelity prototyping semirip mungkin dengan aplikasi real yang akan digunakan pengguna. Di luar sana, banyak aplikasi, tools yang dapat digunakan untuk membuat high fidelity prototyping, tanpa kita harus melakukan coding terlebih dahulu. Raihlah feedback dari pengguna sebanyak mungkin pada fase ini. Perbaiki secara iteratif, terus-menerus sampai mencapai titik ideal. Untuk mencapai ideal, tentu saja diperlukan parameter yang konkret. Semisal, berapa maksimal kesalahan yang boleh dilakukan oleh pengguna? Berapa jumlah maksimal waktu untuk mengerjakan sebuah aksi? Dan lain sebagainya. Parameter tersebut kita gunakan sebagai indikator yang menyatakan bahwa rancangan kita sudah ideal atau belum. Kita melakukan usability testing pada tahap ini. Tahap terakhir adalah testing. Agak menarik pada tahap ini. Testing yang dimaksud pada tahap ini bukanlah testing aplikasi, bukan usability testing. Testing pada design thinking adalah testing solusi. Apakah solusi yang kita propose sudah sesuai dengan permasalahan yang kita capture? Jika belum sesuai, kita harus memperbaiki. Pertama, jika kesalahan berada di identifikasi masalah, maka kita harus kembali ke tahap define. Jika kesalahan berada di solusi yang ditawarkan, maka kita harus kembali ke tahap ideate. Jika kesalahan berada di produk yang ditawarkan, maka kita harus kembali ke tahap prototyping. Atau yang paling parah, jika salah memahami pengguna, maka kita harus kembali ke tahap empati, empathize.
Terima kasih atas atensi yang diberikan. Pada video mendatang kita akan membahas filosofi, metode, teknik dalam merancang aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. User experience. Wassalamualaikum.